tanggapan Pak Haji masalah corona kok gini Pak Haji. Kurang pertama banyak yang tidak mengerti dek karena sosialisasi mengenai masalah penyebaran virus ko alun begitu diakukan deh ke masyarakat. Sebenarnya kan memang sebagian besar yang menyebabkan penularan itu kan dari jemaah. Iya. Jemaah tabligh. Tabligh iya. Nah, Tabligh nggak tapi dibawa kan? bukan karena mereka yang memang tidak mengerti atau mereka memang sudah siap untuk katakanlah kalau bahasa gitu yang awam kok jihad gitu kan. Oh yang penting pokoknya mereka tetap beribadah kan gitu. Yang penting tetap beribadah, tetap sholat berjamaah di masjid, tetap melakukan pertemuan seperti biasa. Jadi yang namanya penyakit itu datangnya dari Allah kan gitu. Yang bisa menyembuhkan itu Allah. Nah kenapa kita takut dengan yang namanya corona, ya kan? Nah itu yang sebenarnya mereka mungkin dalam pemahaman terkait dengan masalah bagaimana mekanisme penyebaran virus itu kan mereka tidak paham itu. Nah itu dia, makanya mungkin secara hierarki barangkali memang yang pemerintahan di paling bawah lah. Dari pusat sampai itu nggak siap. Kalau dari pusat Nggak siap. Iya. Iya. Corona kagak masuk ke negeri panas, subtropis. Iya. Itu dengan nasi kucing, nggak bakalan masuk. Nggak bakalan Indonesia. Dibandingkan. Bukanlah dari MUI pusat sudah memberikan semacam fatwa, kan gitu, fatwa tentang terkait dengan masalah penyelenggaraan ibadah ini. Nah dari MUI pusat kemudian turun ke MUI provinsi, kan itu turun ke MUI kabupaten. Nah nanti bu di awak MUI Nagari kok memang tidak mengeluarkan fatwa dalam bentuk apapun, menindaklanjuti apalah itu namanya, tidak ada dilakukan doh. Ya itu pun. Nah kan itu yang menjadi rasanya kalau diambil ini menjadi bahan perdebatan di masyarakat. Itu pun artinya ya, kalau perangkat dengarin nggak seide, BPN pun nggak satu suara. Ya, bahasanya mereka tuh kan berpikiran kenapa dengan adanya wabah ini kan gitu seharusnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya. Nah tetapi kan bentuk pendekatan diri itu kalau di awak kan tidak harus ke masjid. Iya. Mereka tahu nggak itu Masjidil Haram pernah ditutup Nah itu dia 80 kali. katakanlah mereka tuh tahu mungkin, Iya. tapi bahasa panggilan jihadnya tadi mungkin ya yang mereka tanamkan itu kalau membaca lihat bahwasanya apa namanya itu apabila kita mendapatkan yang namanya azab seharusnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya. Kan gitu. Ya, tapi azab yang seperti apa dulu? Iya. Kan ada kan diimplementasikan hadis dari Rasulullah kan di Amerika kan don't leave home. Nah, kemudian jangan masuk ke tempat wabah, kemudian sucikan diri kan. Ya. Nah itu yang diterjemahkan kan dipajang di mana-mana, display di Amerika gitu kan. Ya. Nah itu pendekatan salah satu zikrillah kan. Jadi artinya sekarang kalau menurut dari Pak Haji sendiri Pak, yang masalah larangan sholat berjamaah di masjid, kemudian termasuk juga dengan larangan adanya sholat tarawih bersama-sama di masjid, dari pandangan Pak Haji sendiri Pak, itu kan dari Allah dan Rasul dan uli amri minkum. Ya cocok udah. Itu panutan kita ya dah. Kalau baa kecil pemerintah, baa kecil Buya Abdul Rizal ikutnya gitu. Awak pun nak belum sebarang apa awak lagi pendalaman agama awak. Ya. Jadi artinya sini masalah corona ko mungkin perlu kita sikapi dengan kepala dingin ya. Iyalah. Jangan dengan gara-gara corona ko kita berpecah belah. Iya. Nah, jadi ini yang kita takutkan sekarang. Iya, Agim semua UAS menanya Agim, Pak Ustadz, apa sebenarnya yang terjadi saat ini dengan kita adakan yang kayak gini sekarang? Ya gini, kata-kata UAS kan mungkin Pak Ketua baca kan, kita berpindah dari sunnah satu ke sunnah yang lain. Ada hikmahnya, ada segi baik. Nah, rahmat bagi orang muslim yang beriman, azab bagi orang kafir. Terima kasih banyak Pak Haji. Demikianlah saudara sekalian pembicaraan kita bincang-bincang tadi dengan Pak Gus Wardi Nidwar, tokoh masyarakat di Jorong Pak
Mudi Ayyid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.